Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyahin nabtali. Shadaqallahul azim. Para salikin rahmatullah. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap halin, waktin, dan setiap situasi apapun. Karena Allah lah yang menentukan kita dan kita bukanlah yang bisa menentukan. Karena itu tidak ada daya upaya yang ada di dalam diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, para kiai, para alim, para ulama, sahabat saya yang insya Allah mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita membicarakan tentang kelezatan yang sejati. Waladatul qalbil khosoh. Jadi lezatnya hati itu adalah istimewa, khusus, khosoh, tidak ada duanya. Karena hati inilah yang bisa menjadikan kita itu ladatul qalbi, yaitu bima'rifatillah. Karena hati inilah yang bisa kita kita sampai pada tahap, pada sebuah makom, pada suatu stase yang dinamakan adalah ma'rifatillah. Ma'rifatillah inilah sesuatu yang indah dan tidak ada duanya, tidak hanya di dunia dan juga nanti di akhirat. Nah, salah satu kriteria ma'rifatullah di dalam konteks mendapatkan makna kehadiran Allah itu adalah kita musyahadah. Jadi walam yasbir anis musyahadah lianna ladzatul qalbi ma'rifah wa kullama kanatil ma'rifatu akbar kanati ladzatul akbar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan lezatnya naik pangkat sesaat, kalau kita naik pesawat yang belum pernah naik, kemudian naiknya di kelas VVIP, lezat sesaat. Kita makanan enak yang belum pernah kita makan, kemudian ke restoran yang paling mahal, lezatnya sesaat. Tetapi yang namanya ladzatul akbar wa huwa ma'rifatullah wa musyahadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai seumur kita belum musyahadah terhadap keberadaan Allah, khususnya ketika kita sedang sholat, maka sesungguhnya kita harus mencari. Di kitab Adabul Suluk disebutkan seperti itu. Carilah sampai kamu itu ada yang bisa memimpin sampai ma'rifatullah. Karena diciptakan manusia liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu maknanya liya'rifu. Bukan hanya menyembah dalam arti physically badan syar'i, bukan. Tapi behind the meaning, the full meaning itu adalah ketika kita berjumpa, sholat dan sebagainya itu, zikir dan sebagainya itu adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu salah satu dari kriterianya adalah ketika kita adalah musyahadah. Nah, ini beda. Ini tidak ada beda
Kalau orang sudah musyahadah, sudah ma'rifah, itu nikmatnya sholat itu ada. Nikmatnya sholat malam dingin. Nikmatnya ketika berdoa, melantunkan doa-doa, membaca Quran, itu juga di hati itu dingin. Tapi kalau kita baca Quran, sholat, zikir malam, doa, nggak makna, nggak merefleks, ya bahasa Jawanya nggak ngepek, ya itu berarti kita belum musyahadah, belum ma'rifah. Nah ini yang harus kita cari. Orang kalau sudah ma'rifah itu rasanya tidak mau lepas dari keberadaan Allah. Mari Bapak sekalian, itu yang kita kaji pada hari Selasa yang lalu. Mari kita lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'al bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa mawjudun asrafa min Allah subhanahu wa ta'ala li anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu wa kullu ajaibil alami athar sam'atih falam yarfati a'azu min ma'rifatih wala ladzata a'dama min ladzati ma'rifah walaysa mangdharun aksanun min mangdhari hadratih wa kullu ladzati syahwatid dunya muta'allaqun bin nafsi wa hiya tabdulul bil maut wa ladzatu ma'rifatur rububiyyah muta'allaqatun bil qalbi fala tabdulu bil maut li'annal qalba la yahliku bil mauti bal takunu ladzatu aktsara wa dharuhu akbar li'annahu kharaja minadh dhulmati illa dhaw. Para salikin rahmatullah, ini agak dalam sedikit dari musyahadah dan ma'rifah. Jadi di dalam paragraf ini Imam Ghazali mengajarkan walaysa mawjudun asrafa min Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mawjud, walaysa mawjud, tidak ada sesuatu yang mawjud, yang hakiki, yang substansi, ya, asrafa, ya, sebuah yang agung, yang asraf, yang betul-betul mulia, yang indah, yang tiada taralah pokoknya, yang keberadaannya itu minallahi subhanahu wa ta'ala, kecuali daripada ketika kita berjumpa pada Allah, wusul ila Allah, tajalli dengan Allah. Inilah keindahan yang abadi, keindahan yang sejati, keindahan yang tiada tara. Lalu kita sholat saja merasakan musyahadah keberadaan Allah saja kita nikmat. Lawang saja kalau malam hari kita jam 2 bangun sholat, nangis, zikir, ya, kiplu-kiplu, ndelosot di hadapan Allah. Bagi yang sudah senang dengan sholat malam. Kecuali kalau jam 1 bangun kembali lagi tidur lagi, ya Anda akan mendapatkan nikmatnya malam hari. Ya. Itu nikmatnya bukan main, doa, sholat, nangis, ya. Membayangkan dosa-dosa kita masa lalu, membayangkan betapa orang tua kita sangat luar biasa yang tidak bisa kita membalasnya. Allah Maha Agung, orang tua kita Maha yang mulia juga. Itu saja sambil sholat doa, ya, apalagi sholatnya sholatnya adalah birrul walidain, yang 2 rakaat minimal kita peruntukkan pada orang tua setiap malam. Itu saja indahnya bukan main. Apalagi kita ma'rifatullah, apalagi kita tajalli, apalagi kita wusul ila. Jadi dengan demikian menurut Imam Ghazali walaisa mawjudun laisa mawjudun asrafa min Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada taranya. Kita punya apa di dunia?
pangkat. Yang kita banggakan itu ya, harta yang kita banggakan itu, jabatan yang kita banggakan itu, harta benda yang kita banggakan itu tidak ada. Ya, bahasa Jawanya itu ya, laut kita celupkan, yang ada di tangan kita itu udah nggak nikmat, nggak ada tangannya. Lah wong ngono iku lho ya. Menungso sing digoleki kok ciptaane Allah. Padahal yang menciptakan nggak dicari, ya Allah. Lali karo sing gawe, lupa sama yang menciptakan. Tapi yang dikejar-kejar ciptaannya, jabatan, pangkat, makanan, apalagi yang indah-indah. Wa muqaddaratun misalkan, ya itu memang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah kendaraan yang indah. Nah itu nggak nikmat juga. Oke, jadi walaisa mawjud, tidak ada sebuah yang mawjud keindahan yang madu itu kecuali adalah keagungan Allah Ta'ala. Ya, di anna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu, karena sesungguhnya ya keagungan Allah itu yang ada adalah karenanya ya. Wa minhu, karenanya dan darinya. Gila itu apa? Kita itu yang kita banggakan kan darinya, dari Allah. Karenanya. Lah ini tuh karena dan dari yang karena dan dari yang karena yang dari yang nggak bisa dibandingkan. Nah, karena itu kalau nyarilah Allah, jangan nyari ciptaannya Allah. Ini ya. Jadi anna syarafa kulli mawjudin, karena sesuatu yang mawjud itu bihi itu karenanya, wa minhu dan itu darinya. Kalau yang darinya dan karenanya ya kita syukuri, tapi jangan kita semua lupa yang memberi. Ya. Jadi selanjutnya wa kullu ajaibil alam atau sun'atihi wala ma'rifat ta'azza min ma'rifati. Maka segala keajaiban alam adalah pengaruh ciptaan. Ya, jadi wa kullu ajaibil alam, keajaiban malam, kenikmatan alam. Alam itu banyak, jabatan, pangkat, melihat pemandangan, ya, istri yang solehah, suami yang soleh, segala semuanya ada, ya. Itu atharus sun'ih, itu karena adalah pengaruh atharat sun'ati, karena itu kehendaknya, karena itu miliknya, karena itu adalah pengaruh Allah. Jangan pernah kita itu punya keyakinan saya bisa menjadi ini, jadi itu, pangkat ini, pangkat itu, ya, karena diri sendiri, sampai nggak mau turun-turun dari jabatan itu, seakan-akan untuk miliknya. Enggak. Itu adalah melawan kodrat. Karena yang abadi itu adalah Allah. Jadi dengan demikian ajabil alam itu atharus sun'ati, semua itu karena kehendak Allah, pengaruh dari Allah, iradah Allah. Jadi dengan demikian kita harus meyakini Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberikan. Tidak ada satupun yang menentukan itu kecuali Allah. Itulah di dalam ilmu thariqah disebut dengan muraqabah af'al. Muraqabah sifat Allah yang sempurna, muraqabah ma'iyah, karena itu kita harus bersama dengan Allah sampai kapanpun, karena Allah wa ma'akum aina ma'akum. Jadi jangan hanya dan ingin jabatannya, pangkatnya, tapi tidak mau bersama dengan yang memberi jabatan itu. Karena apa? Itu tidak ada la wujud. Tidak ada sebuah asrofa minal sa'ala, tidak ada seberapanya, ya. Wala ladzata a'dhamu min ladzati ma'rifah. Maka tidak ada namanya sebuah keajaiban alam itu
tidak ada pengajian yang mulia ya daripada ma'rifatullah. Jadi tidak ada wala ma'rifat azza min ma'rifati. Enggak ada sebuah keindahan yang paling indah itu kecuali ma'rifatullah. Wala ladzata a'dha min alladzil ma'rifah, dan tidak ada satupun kelezatan dan kenikmatan selain kenikmatan ketika ma'rifat kepada Allah. Jadi saya ingatkan pada diri saya sendiri, ya jangan putus sampai syariat. Mumpung masih ada waktu. Syariat betul memang harus kita pegang, tapi buatan cekal. Karena syariat itu sekedar bahasa saya itu manasin mobil tapi nggak melaku-melaku, manasin kapal naik pinggir dalan, naik pinggir laut tapi nggak jalan. Cari toreko, cari hakikat, ma'rifat, sampai tajalli, musyahadah, mukasyafah, itu baru nikmat. Nah itu kalau Anda kita dapat, alhamdulillah, dunyane oleh, agamane oleh, ya akhirat insyaallah oleh. Maaf yang bukan Jawa ya. Jadi kalau itu kita lakukan sampai ikut thariqah, ikut makrifat hakikat, dunianya dapat. Ya, coba nggak ada kan yang kelaparan sekarang? Tapi gimana nggak kelaparan tapi nikmat beribadah? Gimana kita mendapatkan rezeki pangkat tapi penuh berkah? Itu dunia dapat, akhirat datang. Tapi kalau kita hanya syariat, jangan-jangan hanya dunia, akhiratnya belum tentu. Nah, ini ya. Ini karena apa? Walal ladzata a'dham min ladzati ma'rifah. Enggak ada sebuah kelezatan yang a'dham, yang lebih sempurna, yang lebih mulia itu kecuali adalah ladzati ma'rifah, lezatnya ma'rifah. Ya, urusan belum ada waktu nanti ya, tapi niat itu harus ada. Masih kebelenggeng pekerjaan monggo, tapi jangan lupa pada Allah. Jangan sampai tidak ada niat ikut thariqah, ikut ma'rifat, ikut musyahadah. Jadi walaysa mangdurun ahsana min mangdurni hadrati, dan tidak ada pandangan yang lebih indah. Jadi disebutkan ini wala mangdurun nazar. Jadi bedanya yang lamun itu dalam arti sesuatu pengetahuan. Kalau nazar itu adalah mata hati, ya basyirah yang bicara. Jadi walaisa mangdurun tidak sesuatu yang kita bisa memandang pandangan ya yang abadi pakai mata hati. Ahsan, tidak ada yang lebih mulia min madhari hadrati, kecuali kita memandang kehadirannya. Rumah kita bagus dah, titipan itu, pangkat tinggi, titipan, apalagi kendaraan titipan. Kita mau melihat apalagi titipan. Tetapi kalau sudah mangdhari hadrati, memandang kehadirannya, dan itu yang disebut nanti usul ilallah, tajalli, ya sudah menyatu dengan Allah dalam arti thariqah ya, dalam arti tasawuf, karena ada orang yang tidak percaya gitu. Maka dengan demikian mangdhari hadrati inilah nikmatnya yang luar biasa. Nikmat diantara yang paling nikmat yang enggak ada ya. Wal kaifin wala mislin. Jadi kalau sudah musyahadah itu la kaifin wala mislin, pokoknya keindahan itu enggak bisa diperumpamakan deh. Pokoknya enggak bisa dipadankan ya. Seperti Anda tidak pernah menemukan sesuatu kemudian nikmat. Gimana rasanya makan itu? Pokoknya saya belum pernah makan selain itulah. Nah, di akhirat di surga itu nanti itu. Pokoknya kenikmatan yang belum pernah kita rasakan di dunia itulah kenikmatan di akhirat, dan itu pun tidak ada taranya. Oke. Itu ya.
nikmatnya kita tajalli dan nikmatnya kita memandang kehadirat Allah SWT. Kami lanjutkan para salikin yang saya hormati. Wa kullu ladzati syahwatud dunya muta'allaqatin bin nafsi. Wa hiya tabdulul bil maut. Maaf ya, ini agak nanti saya ngomong keras kali ini. Maaf, izin. Wa kullu ladzati syahwat, kenikmatan nafsu syahwat duniawi itu, syahwat itunya muta'alliqatun bin nafsi, tergantung, dan itu semua karena nafsu ya macam-macam, nafsu makan, nafsu jabatan, nafsu pangkat, nafsu waduh, pokoknya saya kalau nggak begini nggak marem, nggak bahagia. Kalau sudah saya pejabat, kanan kiri saya 5, 6, 7 orang yang mendampingi saya, yang menjadi pendamping yang VVIP, ada tim advance-nya, kemudian tempat duduknya dipersiapkan, itu semua karena nafsu. Nafsunya apa? Loh saya pangkat kok, loh saya pejabat kok, loh saya itu tokoh kok duduknya di situ, kok yang terhormat tidak disebut namanya, ya? Kok saya jalan sendiri? Itu mesti ada kan protokolernya itu. Itu rasanya itu kayak, aduh, bangganya bukan main. Padahal itu ya Allah bukan apa-apa. Itu nafsu. Ya. Kenapa? Dan itu kelezatannya tidak abadi. Coba nanti ya. Coba para tokoh itu kalau nanti mau tidur itu sedih dia. Dia koncoku, dia teman-teman saya yang tiap hari, oh bagus tuan, hebat bos. Kalau tidak bos siapa lagi? Oh, dia sendiri. Apalagi nanti di alam barzah nggak ada teman kecuali amalnya, ibadahnya. Jadi kita sudah saatnya ya mengurangi hal-hal yang bersifat nafsu itu. Nah, kemudian wahya tabdulul maut. Lezatnya terhadap dunia itu, nafsu itu ketika watabdulul maut, ketika kematian datang. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, tidak ada lagi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa kum minas sholihin. Malaikat Israel sudah nggak bisa nego. Dia nego, ya saya belum ini, saya masih menyakiti banyak orang, saya menzalimi, mestinya jabatan itu tak kasihkan ke sia, kemudian saya hilangkan, saya kasihkan ke yang lain yang tidak berhak, dosa. Kalau sudah itu laula akhartani ila ajalin qarib, enggak ada sedikit pun kesempatan untuk minta waktu wa aku minas sholihin sehingga saya menjadi orang soleh, enggak ada. Karena itu jabatanmu, kekuasaanmu, hartamu itu karena nafsu, dan itu tidak berkah. Nah kalau sudah itu pun wahya tabdulu bil maut, akan berhenti ketika Anda mati. Loh kita itu akan meninggalkan dunia kok dikejar-kejar. Loh dunia itu akan mangzilatun, dunia itu hanya sekedar tempat ampiran terminal. Loh kita membangun terminal yang bagus, kan kita jalan lagi. Aneh manusia itu kadang-kadang mangzilatun malah dibangun, tapi akhirat yang abadi malah ditinggal. Berat ya, meninggalkan dunia itu berat ya. Enak Pak, enak. Jabatan itu iya enak, tapi akhirat itu jauh lebih enak. Ya, kalau sudah Anda mati, ya bukan siapa-siapa. Walad saladikan, walad datu ma'rifatur rububiyah muta'alatun bil qalbi fala tabtulu bil maut. Tetapi ingat ya, di sini disebutkan sedangkan waladul ma'rifah, lezatnya makrifat kepada Allah itu ya ma'rifatur rububiyah, yang mengenal Allah, mengenal Tuhan, mengenal zat Allah, itu muta'alatun bil qalbi, itu semua rasanya di hati. Coba saya akan jujur bertanya kepada kita semua. Ketika kita menikmati makanan, coba itu fisik
atau hati? Oh, lidah enak. Iya, lidah enak. Kalau Anda sakit, kita semua sakit. Enak nggak makanan seenak-enaknya yang kita impikan? Nggak enak. Kalau Anda lagi galau, tengkar, begitu banyak masalah, makanan enak nggak? Nggak enak. Yang penting itu kan masuk aja. Jadi namanya lezat itu adalah hati. Ya, namanya kelezatan itu hati. Dan itu ladatul qalbi adalah ma'rifah. Jadi jangan Anda kita itu sangat menyenangi lezatnya hanya sekedar physically. Nah, jadi dengan itu muta'alliq bil qalbi, semuanya itu bil qalbi. Fala tatul laut. Lezatnya hati itu enggak tergantung mati. Di akhirat malah kita akan mendapatkan khalidina fiha abada. Yadkhulul jannah. Ya kan? Kita masuk surga dan kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak ada. Li'annal qalba la yahliku bil maut bal takunul ladzatu aktsaru wa dha'uhu akbar. Ya. Semakin li'annal qalbu la yahliku, karena lezatnya qalbu itu yahliku tidak rusak karena mati. Bahkan takunu, keberadaan nikmatnya hati itu ladzatu aktsaru wa dha'uhu akbar, akan lebih akbarun nanti lezatnya di yaumil akhir. Jadi nggak usah susah salikin sahabat-sahabat saya di dunia biasa-biasa rezeki nggak apa-apa. Yang penting iso golek mangan. Hidup untuk ibadah, bukan ibadah bukan hidup untuk ibadah, bukan hidup bukan ibadah, bukan makan untuk hidup, ya makan untuk ibadah, bukan hidup untuk makan, dibalik ya. Ini orang tuh rasanya kalau sudah tidak punya itu melongsongnya, Allah itu merindukan, sedang memanggil orang-orang yang tidak atau belum diberi beruntung dunia, karena dijanjikan nanti di yaumil akhir. Disebutkan bal takunul ladzatu aktsaru atau akbar, karena lezatnya nanti orang yang makrifat itu aktsarul udhul akbar, dia akan lebih aktar, lebih banyak lagi kenikmatan di yaumil akhir. Dan dia adalah mendapatkan kelezatan yang lebih akbar. Li'annahu kharaja minadz-dzulumati ila dzaw, sebab dia telah keluar dari kegelapan menuju terangnya cahaya. Jadi dunia itu memang bodoh. Kita semua masih takut kan tidak dapat pekerjaan? Anda semua takut kan kalau atasannya memarahi? Itu semua kegelapan dunia kalau di dalam konteks ilmu tasawuf ya, karena kita masih takut pada manusia, nggak takut pada Allah. Karena dengan demikian kelezatan yang alam dunia itu sifatnya sesaat, bahkan kita akan masuk di dalam sebuah kegelapan kalau kami dunyanan, kalau sedikit-dikit dunia. Nah dengan demikian kalau sudah di yaumil akhir lazatul qalbi dan kita meninggal, kita akan li'annal kharaja, berarti kita akan keluar dari sebuah cengkraman dunia yang menggoda itu, minadz-dzulumati, dari sebuah kezaliman, ilal dhoi, kepada sebuah terang cahaya, yaitu di yaumil akhir. Jadi para sadiqin, para sahabat saya, para guru-guru saya, ayo dunia kita cari, kita jalan. Tapi ojo kok guneli. Ya, waktunya sholat. Sudah waktunya ikut torekoh ikut. Terus mau kapan? Nunggu usia berapa? Memangnya tahu kita bisa masih hidup? Ya nanti saya kalau sudah pensiun, ya bagus. Niatnya bagus. Tapi apa tahu 2-3 hari lagi yang terjadi? Saya nanti kalau sudah nikahkan anak saya semua, iya bagus niatnya, tapi ya saya masih punya anak ini, masih cari tambahan rezeki, iya, tapi itu loh. Jadi coba kita tanya kita dalam diri kita itu sebetul-betulnya. Pokoknya ya Allah, saya yakin semakin Anda mempertimbangkan dunia itu nomor 1, Anda akan nomor 2kan Allah. Percaya saya.
Begitu saat kita semua masih meyakini dunia itu lebih penting dari akhirat, maka Anda menduakan Allah. Jadi karena itu kalau sudah ada niat, jangan pernah berhenti. Bismillah, tawakal Allah. Pekerjaan saya kerjakan, mendekatkan diri pada Allah saya lakukan. Enggak akan. Nah, ada beberapa teman kan, sehari-hari kita, tiap hari kita akan ketemu teman. Seminggu, 2 minggu yang lalu masih hebat. Berikut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk jamaah kita kan, banyak kan, yang jamaah kita itu juga banyak, aktif. Tapi tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan demikian niat baik jangan pernah Anda urungkan. Bismillah. Demikian para salikin rahimahullah, semoga kita mendapatkan ridho dan kemudian kita selalu mendapatkan nafhat fil qalbi, kita dibukakan hati kita sehingga kita betul-betul mendapatkan hidayah untuk mendekatkan diri pada Allah. Moga-moga pada saatnya kita selalu berikhtiar agar bisa musyahadah, mukasyafah, dan akhirnya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.